Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mufiata Sofa, Prodi PKMI Angkatan 22 dengan NIM 221200384. Di sini saya akan menjelaskan materi saya dari kelompok 6, mata kuliah pendidikan multikultural dengan tema pendekatan multikultural sebagai resolusi konflik. Pengertiannya, yang pertama, pendekatan multikultural sebagai resolusi konflik adalah cara menyelesaikan konflik sosial yang didasarkan pada penghormatan terhadap keragaman budaya, etnis, agama, bahasa, dan identitas kelompok dalam suatu masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman, toleransi, dan kerjasama antara kelompok yang berbeda untuk menciptakan kehidupan yang damai dan juga harmonis. Dengan kata lain, konflik yang muncul ini karena perbedaan misalnya sara, suku, agama, ras, antar golongan, dan lain-lain tidak diselesaikan dengan paksaan atau dominasi, tapi dengan diselesaikan dengan dialog, pengakuan hak, dan saling menghargai. Kemudian yang kedua, multikultural adalah proses pengembangan potensi manusia seutuhnya, pluralisme dan heterogenitas sebagai hasil dari penghormatan terhadap keragaman budaya, suku, dan denominasi atau agama. Muzaki 2018. Kemudian yang selanjutnya ini masuk ke unsur-unsur multikultural. Dalam konteks multikulturalisme ada beberapa unsur penting yang menjadi landasan. Yang pertama itu keberagaman etnis dan juga budaya. Masyarakat terdiri dari berbagai suku bangsa dengan adat, tradisi, dan nilai yang berbeda. Kemudian yang kedua, keanekaragaman agama dan kepercayaan. Ini ada beberapa sistem kepercayaan dan agama yang hidup berdampingan. Bahasa dan simbol budaya, bahasa lokal dan simbol budaya menjadi bagian penting dari identitas kelompok. Nilai sosial dan moral, tiap kelompok ini punya nilai moral dan sosial yang kadang itu berbeda namun tetap sah untuk dihargai. Kemudian identitas dan kesadaran kolektif, ini rasa memiliki terhadap budaya sendiri yang dapat memperkuat solidaritas antar kelompok. Prinsip-prinsip multikultural yang selanjutnya itu pengakuan terhadap perbedaan, menghargai setiap identitas budaya sebagai bagian sah dari masyarakat, kesetaraan. Budaya ini tidak ada budaya yang dianggap lebih tinggi atau lebih rendah. Semua kelompok ini diperlakukan setara. Kemudian toleransi, menerima perbedaan tanpa memaksakan kehendak atau keyakinan. Keadilan sosial, ini menghindari diskriminasi dan memberikan akses yang adil pada semua kelompok. Kemudian dialog dan komunikasi, menyelesaikan konflik melalui diskusi terbuka dan saling mendengar. Yang terakhir, kolaborasi, itu mendorong kerjasama antar kelompok dalam berbagai aspek kehidupan. Masuk ke slide selanjutnya, ini jenis-jenis konflik. Itu yang pertama ada konflik sumber daya. Konflik sumber daya ini terjadi ketika individu atau kelompok itu untuk bersaing untuk mendapatkan akses kepemilikan atau kontrol terhadap sumber daya yang terbatas seperti tanah, air, atau kekayaan ekonomi. Kemudian yang kedua, konflik identitas. Konflik identitas ini muncul dari perbedaan dalam identitas kelompok yang dapat mencakup faktor etnis, agama, atau nasionalisme. Seringkali ini menyebabkan ketegangan dan perseteruan antar kelompok yang berbeda. Yang terakhir, konflik nilai. Konflik nilai ini melibatkan pertentangan antara keyakinan dan prinsip yang dijunjung tinggi oleh individu atau kelompok, yang memicu perdebatan dan pertikaian ketika nilai-nilai tersebut saling berbenturan. Faktor-faktor penyebab konflik sendiri ini ada, yang pertama itu dari faktor budaya. Faktor budaya, perbedaan budaya ini berkontribusi pada konflik ketika norma, tradisi, dan praktik yang beragam saling bertentangan, mengarah pada kesalahpahaman dan ketegangan sosial antara komunitas yang berbeda. Yang kedua ini diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial ini muncul saat kelompok tertentu itu diperlakukan tidak adil atau secara sistematis ditekan karena ras, gender, atau faktor lainnya, menciptakan rasa ketidakpuasan dan potensi untuk konfrontasi. Dari faktor penyebab konflik tadi ini ada strategi penyelesaian konfliknya. Itu yang pertama, dialog antar budaya, melibatkan pertukaran pendapat dan perspektif antar kelompok yang berbeda budaya untuk memahami nilai dan keyakinan masing-masing serta mencari titik temu. Yang kedua, mediasi berbasis budaya, menggunakan pemahaman tentang norma dan budaya dalam proses mediasi, bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang disepakati. Dampak pendekatan multikultural itu yang pertama dari kehidupan sosial, itu yang pertama membangun toleransi, yang kedua ada memperkuat jaringan sosial.
Membangun toleransi sendiri ini pendekatan multikultural membantu individu untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya yang pada gilirannya ini menciptakan lingkungan yang lebih toleran dan juga damai. Memperkuat jaringan sosial ini pengertiannya dengan mendorong interaksi antar budaya. Pendekatan ini memperkuat ikatan sosial di komunitas, meningkatkan solidaritas dan kerjasama antara warga. Yang kedua, dampak pendekatan multikultural dari stabilitas politik itu mencegah kekerasan. Pendekatan multikultural dapat berfungsi sebagai alat pencegahan terhadap konflik dengan memungkinkan dialog terbuka dan saling pengertian antar kelompok yang berbeda. Kemudian yang kedua, memperkuat kerjasama antar pemangku kepentingan, memiliki pembentukan jaringan kolaborasi yang inklusif. Pendekatan ini meningkatkan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Tantangan dalam penerapan pendekatan multikultural ini yang pertama dari resistensi terhadap perubahan, yang kedua kurangnya pemahaman, yang ketiga asimetri kekuatan, yang keempat polarisasi identitas, yang keempat implementasi kebijakan yang tidak efektif. Kemudian yang terakhir ini ada peran pendidikan dalam pendekatan multikultural. Yang pertama kurikulum inklusif, yang kedua pendidikan toleransi, yang ketiga pengembangan keterampilan interkultural, yang keempat pelatihan guru, serta yang terakhir membangun kesadaran kritis. Studi kasus implementasi pendekatan multikultural di komunitas lokal. Yang pertama itu program pertukaran budaya, yang kedua forum dialog antar agama, yang ketiga pemberdayaan komunitas minoritas, yang keempat mediasi konflik berbasis komunitas, yang keempat inisiatif bersama untuk pembangunan. Terakhir, indikator keberhasilan pendekatan multikultural ini dilihat dari yang pertama penurunan angka konflik sosial, yang kedua peningkatan kohesi sosial, yang ketiga meningkatnya partisipasi inklusif, yang keempat adanya kebijakan yang adil, serta yang terakhir peningkatan pemahaman toleransi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.